tugasnya, pengen gue submit, tapi kok nggak bisa ya. Udah sekitar 15 menitan sampai 30 menitan gue coba terus berulang-ulang, tetap juga nggak bisa. Ya udah deh, gue coba terus sampai gue melewati tenggat. Iya, jadi ya alhasil gue jadi terlambat ngumpulin tugasnya. Kalau boleh tahu tuh kenapa sih? Hai Tarsisian, Selamat datang di Tarsisian Podcast. di segmen kita kali ini ngobrol bareng-bareng. Gak kerasa ya sekarang kita udah ada di episode kedua. Iya bener banget. Boleh gak nih ceritain episode pertama kemarin tuh bahas apa sih? Episode pertama kita itu mengenai alumni sih sebenarnya. Seorang alumni Tarsisius 2 tahun 1998. Dia ini sekarang udah jadi pengusahawan. Wow, keren banget sih. Itu pengusahawan media digital yang sekarang tuh punya perusahaan di 34 kota. Keren banget iya, gak keren sih? banget sih. Anyway, kalau misalnya di episode sebelum kan kita bahas alumni nih. Kalau misalnya di episode sekarang kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang sekolah aja kali ya. Boleh tuh. Ya, tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu dong. Oke, siapa dulu nih yang mau perkenalkan diri? Lo aja dulu deh. Oke, gak gue apa-apa. ya. Iya. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Kesha Jelina dari kelas 12 MIA. Halo Tarsisian, perkenalkan nama gue Laura Olivia dari kelas 12 MIA. Ra, gak kerasa ya kita tuh udah hampir 2 tahun Iya, ketemu bener secara banget. tatap muka nih. Iya. Lo kangen gak sih sama suasana sekolah? Jujur ya, kalau gue kangen. Kangen sama siapa nih? Kangen suasana sekolahnya dong. Kalau Oke. lo kangen gak sih? Kangen banget lah. Apalagi sekarang kan kita udah ketemu kayak gini makin dekat Ya, kan. untungnya sekarang kita udah ada PTM sih ya, walaupun masih terbatas tapi setidaknya kita bisa ketemu. Bener banget. By the way nih, kan lo udah menjalani hampir 2 tahun lah ya sekolah online dan juga sebelum-sebelumnya juga udah pernah sekolah offline gitu kan. Lo udah bisa belum nih ngebedain mana sih yang lebih enak menurut lo, sekolah offline atau online gitu? Kalau untuk gue sendiri ya, gue suka keduanya sih. Oh gitu. Tapi menurut gue juga mereka tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oh iya Kalau benar. lo? Gue gara-gara mungkin hampir 2 tahun ini gue kan udah sering kebiasaan gitu kan sekolah online, jadi kayak sebenarnya gue lebih seneng online. Aduh, kenapa tuh? Iya, karena ya gue kan sebagai rebahan lovers ya, jadi kayak bisa rebahan gitu. Iya. Ya kan? Paham. Anyway, kan lo bilang lo suka sekolah online. Tapi sekolah online itu pasti punya kekurangan dong. Iya benar Nah, banget. menurut lo ada nggak sih struggle yang lo alamin selama sekolah online ini? Ada. Apa tuh? Lo mau tahu nggak? Jadi waktu itu gue lagi rebahan kan, lagi nyantai itu sebenarnya. Nah, terus tiba-tiba nongol tuh notif di handphone gue. Ternyata dari Google Classroom. Gue lihat dong itu ternyata tugasnya dari salah satu guru lah ya, nggak usah disebut. Iya, kita menjaga privasi. Oke? Iya bener banget. Dan gue ngeliat kan tuh tugasnya, ternyata tenggatnya itu 1 jam kemudian. Jadi waktu itu gue jam 3 sore ngeliatnya dan tenggatnya itu jam 4 sore. Nah gue langsung buru-buru dong ngerjainnya gara-gara kan takut terlambat gitu kan. Nah pas udah selesai tuh ngerjain tugasnya, pengen gue submit tapi kok gak bisa ya. Udah sekitar 15 menitan sampai 30 menitan gue coba terus berulang-ulang, tetap juga gak bisa. Ya udah deh, gue coba terus sampai gue melewati tenggat. Iya, jadi ya alhasil gue jadi terlambat ngumpulin tugasnya. Kalau boleh tahu tuh kenapa sih terlambat ngumpulin tugas itu? Ya, Gara-gara apa sih struggle-nya gitu? jaringan. Bener banget gak sih? Paham. Lo pernah? Banget. Pernah lah, jelas jaringan tuh struggle utama menurut gue kalau misalnya selama sekolah online, karena kita tuh nggak bisa ngontrol jaringan yang ada di daerah kita gitu kan. Iya benar banget. Tapi ya semenjak gue tahu kalau misalnya jaringan kadang tuh bermasalah, gue seringnya kayak bilang gitu ke guru, izin dulu kalau misalnya gue sadar nih jaringan gue nggak stabil, kayak gue bilang Pak, Bu, izin ya telat ngumpulin tugasnya, jaringan saya nggak stabil. Oh tapi lo bagus, lo kasih tau ke gurunya daripada dicariin kan. Iya sih, Iya kan? bener banget. By the way, lo pernah nggak sih lo lagi unmute nih, terus tiba-tiba udah ngomong, terus tiba-tiba lo lupa untuk nge-mute-nya.
Pernah gak sih? Pernah. Kayak gimana Mau tuh gua ceritain kejadiannya? nggak nih? Boleh. Jadi waktu itu sempat ada pertanyaan gitu dari guru kayak ya biasalah guru kan nunjuk nama. Iya. Kadang kan di kelas kayak Keisha Asik. jawab nih Oke. pertanyaan ini gitu. Iya. Gue jawab dong karena kan gue disuruh jawab. Iya. Pas gue jawab udah gue open mic, selesai nih. Mm-mm. Tapi nggak sadar ternyata mic-nya belum gue mute. Wow. Terus tiba-tiba adik gue masuk ke kamar manggil nama gue. Alhasil ya kedengeran dong sama satu kelas. Tapi untungnya adik lo manggilnya nggak kenceng atau kenceng? Ya lumayan kenceng sih, soalnya ada yang sampai negur gitu bilang, "Kes, mic lo belum dimatiin." Aduh, tapi lo masih mending, Kes. Adik lo yang manggil. Oke. Kalau gue suara anjing, jadi gok gitu. Jadi berisik ya. Terus gue nyadarnya itu pas di chat yang di Google Meet, temen gue ada nih ngechat gue, Ra, matiin mic-nya. Lo Oke. tahu gak siapa orangnya? Kan lo sendiri ya gue. Iya, ini kayak menceritakan pengalaman pribadi Yes, sebenarnya. Oh ya, sama sekolah online ini lu pernah nggak sih ngerasain bosen gitu? Pernah banget, apalagi kan kita cuma ngeliatin laptop, handphone gitu-gitu kan. Pernah. Mau nanya juga, lo punya nggak sih cara jitu atau jurus jitunya nih buat Oh. ngilangin bosen yang lo ada? Oh, pasti. Siapa tahu nih ya, tarsisian semua yang lagi nonton ini bisa ngegunain cara yang sama. Oh ini pasti dari kalian ada deh. Ya kita sebut lah ya salah satu platform lagu, platform musik, Spotify. Oke. Spotify, gue itu seneng banget denger lagu di oke. Spotify. Sebenarnya di mana aja sih, di YouTube gitu kan. Yang Tapi penting dengerin lagu ya. yes, Oke. sampai gue buat tuh nama playlistnya Penghilang Bosan. Aduh. Woi, keren gak tuh? Tertera dengan jelas ya Iya. fungsinya. Lo pernah nggak bosan gitu? Pernah lah, tapi bosennya tuh bukan yang bosen banget gitu, yang Oh. kayak sekedar bosen aja, kayak paham lah, kayak guru jelasin terus pasti kan ngerasa bosen nih. Kalau gue ya, gue dengan cara membuka sosial media sebentar-sebentar aja, tapi nggak mungkin dong gurunya lagi jelasin beneran natepin sosial media. Iya bener banget ya. Yang penting biar kelihatan update gitu. Oh, info-info update. Atau nggak upload story kayak lagi belajar gitu, padahal mah gimmick doang ada. Tapi- untuk menghilangkan bosan. Lo pernah nggak sih? Apa? Lo lagi bosan, Mm-mm. saking bosannya nih, jadi ketiduran. Pernah nggak? Pernah. Waduh. Nah, gue. Ini Waduh. gue cerita lagi nih ya. Boleh kan ya? Nah, Boleh. kalau misalnya yang bosan ketiduran itu gara-gara gurunya cerita panjang lebar. Pelajarannya nggak mungkin aku sebut ya. Pokoknya gurunya suka bercerita, Oh, hitungannya iya. gitulah ya. Ya. Malamnya kebetulan sebelumnya itu aku baca novel Oke. sampai subuh. Mm. Karena ya paham lah, lu juga sering baca novel kan. Kalau udah Pasti. di tengah-tengah, udah klimaks pasti mau nuntasin. Iya. Gak enak banget, Iya, nanggung. kan, kayak ada yang ngeganjel kalau Iya. nggak dituntasin. Alhasil tuntasin sampai subuh deh tuh. Terus? Tidur akhirnya sebentar dong, karena kan tidurnya subuh, Iya. bangunnya sebentar. Bangunnya kayak udah mepet gitu, Iya, itu iya, pun udah udah mepet. hampir telat kan. Alhasil karena gue kebanyakan cerita ngerasa bosan, ketiduran. Ya. Kalau lo pernah? Pernah. Ceritain dong. Sebenarnya gue dibilang ketiduran enggak sih. Enggak juga Oke. bilang ketiduran sih. Tapi jadi pas lagi gurunya nerangin gue gini. Ketidur. Oh, oke. Nutup mata. Oke. Tapi telinga gue tetap berfungsi. Oh, Jadi mendengarkan. iya, ada yang manggil Multifungsi gue. ya? Iya, ada yang manggil gue. Oh iya Pak, ayah Bu Oke. gitu kan. Jadi tapi gue tahan-tahan sih sebenarnya. Pengen tidur banget. Cuman karena di situ tuh jamnya lagi rawan banget untuk tidur. Paham. Jadi gue tahan-tahan deh sampai pulang sekolah baru gue langsung teler dah. Pernah nggak sih juga lo tuh pas lagi gak fokus gitu kan? Guru tiba-tiba manggil kayak kagok mau jawab apa nih gitu. Pernah? Kehilangan konsentrasi. Bener. Pernah banget. Ceritain Pernah. dong, kenapa? Sering. Oke. Waktu itu sebenarnya ada suara cicak. Aduh, cicak. Oke ya, Tek cicak. gitu kan. Suara cicak kan kayak tek 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 gitu kan. Lagi ngerjain matematika tuh. Itu soalnya kita sebut aja lah ya soal limit. Jadi Oh, oke. ngelihatnya juga wah Deg-degan juga rumit ya. ya. Limit rumit. Nah, Ada ritmenya ya. terus gue denger kan tuh suara cicak tek 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 tek. Oh, itu. tapi gue berusaha untuk tetap konsen. Stay cool. Iya, tetap konsentrasi. Wah, udah, Ra, ayo fokus gitu kan. Terus juga waktu itu biasa lah kalau misalnya kita kan di kamar gitu kan, lupa kunci kamar, pasti ada aja orang yang masuk kamar lupa ketok. Orang tua gue lagi masuk nih, ngajak untuk makan, tapi gue bilang kayak gini, tar lo gitu. Tunggu. Kode-kode gitu kan. Kode-kode lembut.
Terus ya udah gue bilang ke mama gue, tapi di situ udah buyar, kehilangan konsentrasi, udah blank banget. Iya. Paham. Gitu. Lo pernah nggak? Gue pernah. Jujur suasana di rumah gue tuh noise-nya agak mengganggu ya, karena daerah sekitar tuh banyak yang beraktivitas kan, tetangga entah ngapain lah, ada yang betul-betulin rumah juga. Palu-palu ya? Iya, memalu gitu kan. Ya, memalu. Ya jadi kadang keganggu sih, apalagi kalau misalnya pelajarannya tuh kayak kimia, fisika yang bener-bener butuh konsentrasi gitu. Tunggu deh, tadi lo bahas tentang tugas kan? Lo udah bisa ngebedain belum? Lebih suka tugas online atau tugas offline? Jujur kalau misalnya tugas sebenarnya bukan tugas online atau offline sih, lebih ke individu atau kelompok nih. Oke, paham. Kalau misalnya jujur untuk gue lebih suka individu. Oh, kenapa tuh? Karena kadang tuh kalau kelompok agak struggle gitu loh untuk ngerjainnya. Iya benar. Apalagi nih misalnya aku ada pengalaman nih dapet temen kelompok yang kurang aktif. Responsif gitu? Iya, kurang aktif, kurang responsif. Jadi harus ditagih berkali-kali untuk ngebantuin, bahkan sampai di call dulu, kayak di telepon dulu, kayak ayo dong meet bareng nih kita kerjain tugas. Ya gitu deh, jadinya struggle di antar anggotanya sih yang bikin aku malas sama tugas kelompok. Kalau gitu. Kalau gue lebih suka ya individu, karena lebih dari hati ya, mungkin nggak campur-campur sama teman-teman gitu kan, pikiran sendiri gitu kan, jadi lebih asik juga sih sebenarnya. Gitu. Tapi lo pernah nggak sih pas lagi ngerjain tugas nih, lo udah ngerjain bener-bener yang bener-bener apa ya, wah ini kayaknya jawaban saya bener nih gitu kan, pas udah ngumpul tiba-tiba gurunya besok masuk, gitu besok masuk, dia bilang kalian sekelas nyontek ya, kerjasama ya. Lo tahu kan kejadian itu? Kita kan sekelas. Iya. Ya. Kita nggak usah sebut ya gurunya siapa. Kita menjaga privasi banget. Iya. Tapi pernah sempat kejadian kayak tiba-tiba gurunya masuk ngebahas tugas, kita dimarahin satu kelas gara-gara tugas kita katanya nyontek semua, benar-benar kayak kalian satu kelas nyontek semua gitu kan. Ternyata padahal kondisinya tuh kita anak satu kelas, kita tuh nggak ada yang nyontek, bahkan nggak tahu kalau misalnya ada yang jawabannya sama, bener-bener blank, tiba-tiba dimarahin gitu, bener-bener nggak tahu, sampai ada yang nanya di grup siapa yang nyontek. Iya, kode-kodean. Heboh banget itu. Heboh banget di grup, sempet bingung soalnya tiba-tiba dituduh nyontek. Siapa sih yang suka dituduh nyontek? Iya, gitu kan? Dituduh sembarangan gitu kan. Tiba-tiba sakit hati loh. Banget udah kan. Terus gue lanjutin ceritanya. Alhasil ya itu sebenarnya kayaknya bukan nyontek sih, lebih ke mencari dari sumber yang sama kali ya. Tapi kok bisa sama gitu, maksudnya kok bisa, kan banyak nih sumber nih kan, tapi kok bisa sama gitu satu kelas. Apa jangan-jangan kita punya hati yang sama kali ya, sehati, connected ya kita ya. Bener banget. Sama sekolah online ini lu juga pernah ngerasa kelelahan gak sih? Capek kah, pegel kah? Lo bisa lihat gak sih mata gue sekarang udah mulai ngantuk, merah-merah, ya kan? Lo ngeliat kan, gue nih kurang tidur sebenarnya. Kurang tidur sama sering perih. Soalnya di rumah itu kan, ya kita tahu lah sekarang kita belajar lewat laptop, gadget, ya kayak gitu-gitu. Terus gue juga ngeliatin kontras yang di laptop itu kan pasti jadi capek matanya. Iya, apalagi selama pandemi ini, fun fact, gue kan pengguna kacamata, gue naik 0,25. Aduh, sampai efeknya sampai naik ya? Iya, bener-bener naik yang sebenarnya nggak drastis sih, cuman capek. Kerasa lah ya. Iya, pengennya tuh nurunin min, tapi kok naik gitu. Malah naik ya, paham. Terus lo pernah nggak? Kalau gue pernah. Gue nih part of remaja jompo. Waduh. Starter pack-nya tuh salon pas, terus fresh care, minyak kayu putih. Soalnya punggungnya capek, Besti. Kayak bener-bener gimana ya? Kan kita selama sekolah online ini harus ngelihat laptop. Bener. Terus duduknya tegak, walaupun ada sandarannya tetap ngerasa pegel kan. Gak mungkin kita selonjoran sambil dengerin tugas atau penjelasan gurunya, bakal ngilangin konsentrasi juga pastinya. Iya, bener banget. Hasil ya gitu deh, gue harus stay tetap tegak gitu sambil dengerin materi dari guru. Kadang juga kalau misalnya gurunya nyuruh kita on cam, kan ada tuh beberapa guru yang nyuruh on cam dari awal sampai akhir pelajaran. Mau gak mau tuh harus stay gini terus. Kayak
tegak terus, alhasil ya gitu deh, jadi part of remaja jompo sekarang. Tapi lo kalau misalnya dipanggil guru langsung misalnya on cam disuruh kan, disuruh on cam, lo langsung tegak gini ya? Iya, makanya gue sekarang part of remaja jompo. Tapi kok kalau gue nyantai aja ya, kayak Aduh, gini. Kayak berbeda ya iya. kita ya. Tapi kalau misalnya lagi gurunya lagi marah gitu kan, ya gue bakal ini juga tegak. sih, ya, karena deg-degan gitu kan, takutnya Takut. kena gitu. Lo pernah juga nggak apa ya namanya nyebutnya, disebut pelanggaran sih sebenarnya kalau di sekolah. Kan sebenarnya kalau misalnya sekolah online kita disuruh pakai seragam ya Iya. selama pelajaran. Pernah nggak sih lo iseng gitu atau males pakai seragam jadi lo nggak pakai seragam sama sekali? Sebenarnya bukan iseng atau males, Apa tuh? sengaja emang. Waduh, parah ya, nggak boleh dicontoh ya. Iya, nggak boleh dicontoh. Ini tidak baik sebenarnya, cuman nggak apa-apa, cerita aja, sharing aja. Sharing Jadi is caring. jadi waktu itu gue baru bangun tidur itu jam 6.45, itu kan udah mau Telat dong. Iya, gitu kan. Terus nggak sempat dong karena gurunya udah masuk nih. Sebenarnya bukan masuk sih, cuma kayak apa ya? Enter room doang. Terus gue kira tuh disuruh on cam. Gue kira gak disuruh on cam gitu kan. Terus gue gue cuma pakai seragam, nggak pakai seragam sih, pakai piyama doang. Terus disuruh on cam, langsung gue cari-cari ini. Wah, itu baju gue untung banget lagi di lemari. Coba kalau misalnya baju gue udah di kamar mandi, coba lo bayangin, masa nggak mungkin kan gue kocok-kocok dulu, gue jemur, gue keringin kan, nggak mungkin. Paham. Ya jadi untung banget sih baju gue itu lagi di lemari. Kalau gue ya, gue agak kesel sebenarnya. Kadang tuh gue udah capek-capek nih pakai seragam, capek ya hitungannya ya. Panas dong, seragam kan panas gitu. Kadang makanya juga di double sama piyama atau kaos gitu. Gurunya kan nyuruh on cam selama pelajaran itu 1 hari nggak nyuruh on cam. Terus giliran udah nggak pakai seragam nih, atau niatnya emang dari awal nggak pakai seragam, tiba-tiba, ayo semuanya anak-anak buka kamera. Langsung ya lari-lari ambil ke lemari dong. Mana nih seragam gue demi on cam. Aduh, astaga. Pengalaman yang seru sih sebenarnya. Terus tadi kan kita udah ngebahas tentang keburukan lah ya, atau kekurangan dari sekolah online. Gimana kalau kita sekarang ngebahas tentang keunggulan sekolah online? Iya. Nah kalau misalnya menurut gue dulu ya, keunggulan sekolah online tuh kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Example-nya nih, kita tuh sekarang ada banyak media tempat belajar. Ada YouTube, terus di Play Store atau App Store ada banyak aplikasi belajar yang bisa di-download, bisa dilangganan. Pokoknya kita langganan, terus ntar kita dapat konten yang mereka sediakan. Terus kita juga bisa, kalau misalnya nggak paham nih sama materi yang udah dijelasin sama guru sekali, kita bisa nonton ulang videonya di backward ya 10 detik atau dicepatin 10 detik gitu. Berarti kalau misalnya lo nggak paham nih, lo bakal tanyanya ke YouTube. Bukan ke Brainly. Aduh, buka kartu ya. Brainly sama Robo Guru kan. Quizzes. Beneran dibuka kartu ya, itu salah satu sumber belajar. Mana nih pengguna Brainly? Oke, kalau misalnya menurut lo apa nih? Gue ini fun fact lagi. Sebelumnya itu gue nggak jago-jago banget untuk ngetik di keyboard. Gue kayak ya paling 1 detik itu butuh 15 detik atau 20 detikan gitulah, satu kalimat gitu kan. Paham. Terus gak tahu kenapa, mungkin kan sekarang kita udah sering pakai gadget, laptop gitu kan. Gue jadi cepet nih, jadi satu kalimat bisa kali sedetik. Waduh, jadi cepet banget. Nggak tahu keajaiban dari mana itu. Jadi ada perkembangannya lah. Rasain perbedaan mengetik sebelum dan sesudah sekolah online. Bener banget. Terus, by the way tadi kan lo bilang nih kalau misalnya keunggulan sekolah online itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Gue mau cerita dong, Boleh. Kemarin tuh, baru banget kemarin nih, gue sebenarnya nggak ada planning untuk pergi kemana-mana nih dari pagi. Cuman gara-gara lagi genting banget tuh waktunya, disuruh untuk ke suatu tempat. Jadi gue belajarnya di mobil, alhasil gue belajar di mobil. Ya untungnya gurunya nggak nyuruh on cam. Jadi cuma untuk ngejelasin doang. Hadir gitu. Untungnya gue join meet. Tapi kalau misalnya nggak join meet kan
sayang banget gitu kan. Paham. Oh ya, dari tadi ini kan kita bahasnya sekolah online terus. Iya. Sekarang kita pindah aja kali ya ke sekolah offline. Oh boleh. Ada online, ada offline. Iya dong. Nah, menurut lo nih, gue mau tanya ya. Oke. Sekolah offline tuh keunggulannya apa sih? Sekolah offline. Oke. Sekolah offline keunggulannya kayaknya kita bisa ini kali ya. Bisa tanya ke temen kalau misalnya ada yang susah, lebih gampang gitu. Sama gampang berkomunikasi. Karena kan biasanya kita kalau misalnya online itu lagi ngobrol nih, tiba-tiba jaringan putus. Iya, putus. Okay. Jadi wah, udah di mana tadi tuh? Lupa jadinya kan. Iya. Jadi paham. gue langsung lebih enak di offline gitu sih keunggulannya. Sama sih. Kalau menurut aku juga salah satunya tuh gak bikin salah paham. Karena kadang kalau orang tuh salah paham gitu loh, niatnya ngomong A tapi mungkin pembacaan di teksnya B jadi beda arti. Bener. Terus tadi kan kita udah ngebahas tentang kekurangan kali ya. Kelebihan. Iya, kelebihan. Kita bahas kelebihan. Aku agak-agak kedinginan ini. Iya, Gak deg-degan fokus ya. Tadi kan kelebihan sekolah offline. Offline iya benar. Gimana kalau kita sekarang ngebahas tentang kekurangannya? Ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Paham. Kekurangannya yuk. Oke, gue ya, menurut gue kekurangannya itu salah satunya yang di kelebihan sekolah online tadi. Kalau misalnya guru ngejelasin cuma sekali, kita tuh nggak bisa ulang. Oh iya benar. Jadi apalagi kalau misalnya dapat guru nih yang ngajarnya cepet. Oh, gue tahu itu. Yang tiba-tiba udah kayak dari materi A next meet udah materi B. Iya. Kita nggak bisa ngulang, nggak bisa nyuruh bapaknya backward 10 detik gitu nggak bisa. Iya. Atau kita mau cepetin gitu nggak bisa. Itu makanya tadi kalau misalnya lo nggak paham lo bisa tanya ke YouTube. Betul banget. Bukan ke Bradley ya? Aduh. Dibahas lagi nih. Aduh. Kalau menurut lo apa? Kalau menurut gue kekurangan sekolah offline itu ya tadi kan pertama gue udah bilang ya, gue suka rebahan ya. Rebahan. Sekarang tuh jadi susah. Karena kalau misalnya kita sekali kayak gini doang, pasti langsung ditegur sama gurunya. Iya. Laura, kok kamu tiduran? Wah, gitu kan. Paham, Terus gue langsung bangkit lah. Waduh, bangkit ya. Langsung kembali duduk gitu kan. Tegak lagi. Iya, bener banget. Terus by the way nih Kes, lo pernah gak sih kayak ngerasa apa ya bilangnya ya, kayak kurang srek gitulah sama keadaan situasi yang di sekolah gini? Jujur sometimes iya sih. Mungkin pas lagi sekarang kan protokol kesehatan gitu kan, mungkin ada orang nih yang kayak belum nepatin protokol kesehatan. Kayak gimana sih reaksi lo ngeliatin orang yang kayak gitu-gitu? Jujur agak gimana ya, bingung gitu loh. Ini kan kita di pandemi yang kayak gini, harusnya kita makin strict lagi nih sama PTM lagi kan. Maksud gue tuh prokes. Iya benar. Prokes. Tapi kadang tuh ngelihat beberapa orang di sekolah ini ya lepas masker, ngomongnya deket-deket. By the way nih kita lepas masker gini. Iya, kita udah menjaga prokes kalau tenang aja. Ketat banget. Udah cuci tangan. Iya, ini udah disemprot nih tadi nih. Tenang aja. Tapi kan biasanya nih ada nih orang yang kayak bilangnya, tapi kan gurunya udah ketat banget nih jaga protokol kesehatan di kelas. Kalau misal istirahat kayak datang ke sini, datang ke situ kan. Tapi kok gue lihat-lihat ada nih beberapa guru yang kayak masih belum gitu. Paham gak sih lo? Jadi ya mau ada guru atau nggak ada guru, tetaplah kita menjalankan protokol kesehatan. Bener ya teman-teman. Karena kesehatan paling penting guys. Iya, kesehatan paling penting daripada kebahagiaan kita untuk ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi, hahaha gitu kan. Aduh, by the way, bentar deh gue liat jam dulu. Udah udah pukul 13.20. Udah hampir setengah jam kita ngomong gitu kan, kita menjalankan podcast ini. Nggak kerasa banget. Udah di penghujung topik kita. Iya. Tapi jangan sedih ya guys, karena di next episode kita bakal ketemu lagi, tapi bukan kita nih, ya ada lagi nih partner, ada partner kami lagi nih yang pasti nggak kalah seru dari dan kami. Dan topiknya juga nggak akan kalah seru dari hari Yes, kalian siap ya? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Jadi sekian dulu ya guys podcast kita ya kali ini. Thank you yang udah nonton. Saya Laura. Saya Kesha.
Bye bye. Pamit undur diri, dah.